Selamat datang di tutorial Python sederhana program kasir kopi. Dalam video ini, kami akan membahas baris demi baris untuk memahami bagaimana program ini bekerja. Di baris pertama, kita mengimpor modul datetime. Modul ini akan kita gunakan nanti untuk mencetak waktu saat struk pesanan dibuat. Selanjutnya, di baris keempat sampai 8, kita membuat struktur data berupa dictionary dengan nama menu underscore kopi. Dictionary ini berisi daftar jenis kopi dan harganya. Selanjutnya, di baris ke-11, kita membuat list kosong bernama riwayat underscore pesanan. List ini akan menyimpan semua pesanan yang dilakukan user, mulai dari nama kopi, jumlah, hingga total harganya. Lanjut ke baris 14 sampai 16. Kita membuat fungsi format underscore rupiah, buka kurung, tutup kurung. Fungsi ini akan mengubah angka biasa menjadi format rupiah yang lebih enak dibaca. Dengan f-string dan replace, angka seperti 20.000 akan tampil sebagai 20.000 sesuai gaya Indonesia. Terakhir, di bagian baris 19 hingga 23 adalah fungsi tampilkan underscore menu, buka kurung, tutup kurung. Fungsi ini menampilkan semua daftar kopi yang tersedia, lengkap dengan harga yang sudah diformat. Kita menggunakan perulangan for untuk mencetak setiap menu dari dictionary menu underscore kopi. Hasilnya akan tampil bersih dan profesional di layar pengguna. Kemudian di baris 2526 menampilkan total harga akhir. Setelah pengguna selesai memesan, program menampilkan total harga dari semua pesanan. Fungsi format rupiah digunakan untuk memastikan angka tampil dalam format Indonesia seperti 50.000. Kemudian di baris 28 menangkap waktu saat ini, yaitu kita mengambil waktu saat ini menggunakan modul datetime. Format waktu diatur agar struk mencantumkan tanggal dan jam transaksi seperti 2025 06.20 di jam 14.03.52. Kemudian di baris 30 sampai 31 menulis header struk dengan format file sama dengan struk pesanan kopi sama dengan garis miring N. Kemudian kita tulis judul, struk, dan waktu transaksi di bagian atas file. Ini memberikan informasi kapan pesanan dilakukan. Kemudian di line 32 sampai 34 kita gunakan perulangan for untuk menulis setiap item yang dipesan ke dalam file. Setiap baris menunjukkan jumlah pesanan, nama kopi, dan harga yang sudah diformat. Contohnya 2 cappuccino sama dengan 50.000. Setelah semua item dicetak, kita tambahkan satu baris total harga di bagian akhir struk. Lalu total ini adalah hasil akumulasi dari semua pesanan. Terakhir, program mencetak pesan konfirmasi ke layar untuk memberitahu bahwa struk berhasil disimpan. Dengan begitu, pengguna tahu bahwa transaksi sudah terekam dengan baik. Dan itulah penjelasan dari line 25 hingga 65. Bagian ini bertugas mencetak total, mencatat riwayat transaksi, dan menyimpan bukti pesanan ke dalam file secara otomatis. Sangat berguna untuk keperluan kasir digital sederhana, bahkan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi skala kecil. Setelah proses pemesanan selesai, program mencetak total harga seluruh pesanan yang sudah dikumpulkan dalam variabel total harga dengan menggunakan fungsi format rupiah. Hasilnya akan tampil dalam format Indonesia, misalkan rupiah 60.000. Selanjutnya, program mencatat waktu saat transaksi dilakukan. Kita gunakan datetime.now. Dari model datetime lalu diubah ke format yang mudah dibaca seperti kutip 2025 strip 06 dan strip 20 14.2 45.12 kutip.
Lalu baris ini membuat file teks baru bernama struct_pesanan.txt. Untuk menyimpan detail pesanan kita pakai mode tulis atau kutip W kutip dan encoding UTF-8 agar mendukung karakter seperti titik dan koma. Kita menuliskan judul dan waktu transaksi ke dalam file. Ini berfungsi sebagai header dari struct. Di line 45-47, kita melakukan perulangan pada list riwayat pesanan. Setiap item terdiri dari nama kopi, jumlah, dan total pesanan. Semua informasi ini ditulis dalam file baris demi baris. Misalnya 2 cappuccino 50.000. Line 48, setelah semua detail pesanan tercatat, kita tambahkan total keseluruhan di bagian bawah struct. Di line 49, terakhir program memberitahu pengguna bahwa struct berhasil disimpan. Ini memberikan kepastian bahwa transaksi telah tercatat. Di line 54, kita mengambil waktu transaksi dilakukan. Dengan di time, kita dapat tanggal dan waktu sekarang, lalu format dengan strtime agar tampil dalam bentuk yang mudah dibaca seperti 2025/06/20 jam 15.242.210. Di line 55 membuka atau membuat file baru bernama struct_pesanan.txt. Kita menggunakan mode W untuk menulis, artinya file akan diisi ulang dari awal setiap kali program dijalankan. Encodingnya UTF-8 agar mendukung karakter-karakter khusus seperti titik, koma, dan huruf Latin. Selanjutnya kita akan menulis judul dan waktu transaksi ke dalam file. Ini kayak bagian kepala struct agar pembeli tuh tahu kapan pesanannya dilakukan. Nah, di baris ini juga kita akan menelusuri daftar pesanan satu persatu menggunakan perulangan for. Setiap item berisi nama kopi, jumlah yang dipesan, dan total harga untuk kopi tersebut. Selanjutnya ada di line 61, setelah semua item pesanan ditulis ke file, kita tambahkan satu baris lagi yang berisi total keseluruhan pembelian. Dengan angka total ini diformat menjadi format rupiah menggunakan format rupiah agar tampilan seperti 65.000. Selanjutnya di line 62 kita akan mencetak pesanan konfirmasi ke layar. Ini tuh memberitahu pengguna bahwa file struct berhasil dibuat dan disimpan dengan nama struct pesanan. Selanjutnya di akhir line 65 kita akan memanggil fungsi pesan kopi. Pemanggilan ini yang memicu seluruh proses itu menampilkan menu, terus menerima input, menghitung harga, dan juga mencetak struct. Sampai di sini kita telah membedah seluruh bagian akhir dari program kasir kopi. Program ini sudah mencakup input pengguna, pengolahan data, format tampilan rupiah, dan juga output ke file. Ini tuh cocok sebagai dasar membangun aplikasi kasir sederhana. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!